Selamat datang di acara Filum Moluska. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengenal filum moluska, dilihat dari morfologi, anatomi yang digunakan untuk identifikasi. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu ada jarum pentul, kemudian pinset. Untuk bahan sendiri ada sarung tangan lateks, tisu, kemudian ada Lissacatina fulica, spesimen dari genus Loligo dan Octopus, Pernaviridis, dan Maurita arabica. Moluska berasal dari kata mollis yang merupakan bahasa Latin yang berarti lunak. Filum ini memiliki ciri yaitu bertubuh lunak dengan cangkang terbuat dari kalsium karbonat. Filum ini dibagi menjadi 7 kelas, yaitu ada gastropoda, kemudian cephalopoda, bivalvia, monoplacopora, aplacopora, polyplacopora, dan scapopoda. Kita masuk ke kelas yang pertama. Kelas yang pertama adalah gastropoda. Adapun bagian-bagian tubuh dari cangkang gastropoda sendiri, yang pertama ada apex, kemudian ada whorl yang tebal ini, selanjutnya ada sutur, ada body whorl, aperture itu yang di bagian rongga, kemudian ada bagian tubuh dari siput sendiri akan dijelaskan pada gambar berikut. Selanjutnya kita masuk ke morfologi dari snail Lissacatina fulica. Snail pada Lissacatina fulica ini memiliki eye spot, optic tentacle, olfactory tentacle, radula, dan foot. Nah, kita masuk ke eye spot, yaitu berfungsi untuk melihat, fungsinya sama seperti mata. Selanjutnya ada 2 tentakel, di mana kedua tentakel ini berfungsi sebagai sensor. Yang pertama ada optic tentacle, itu berfungsi untuk sensor cahaya. Jadi untuk tahu gelap terangnya cahaya. Kemudian ada olfactory tentacle. Nah, olfactory tentacle ini berfungsi sebagai sensor pembawa atau perasa. Kemudian ada radula. Radula ini berfungsi untuk menghaluskan makanan siput atau snail Lissacatina fulica. Nah, kita masuk ke bagian foot atau kaki. Jenis kaki pada Lissacatina fulica itu sendiri adalah kaki perut. Nah, oleh karena itu dia masuk ke dalam gastropod karena dia bergerak menggunakan kaki perut. Selanjutnya kita masuk ke kelas bivalvia. Kelas bivalvia ini kita menggunakan spesimen dari spesies Pernaviridis. Pertama kita akan mengetahui mengenai morfologi dari cangkangnya. Ada bagian dorsal, ventral, posterior, dan anterior. Di anterior sendiri ada umbo. Kemudian di cangkang sendiri terdapat line growth. Jadi di sini kita bisa tahu umur dari Pernaviridis ini. Selanjutnya dia memiliki 2 cangkang atau valve. Maka dari itu dia disebut bivalvia karena memiliki 2 cangkang. Selanjutnya kita masuk ke bagian dari snailnya. Di sini ada gills atau insang. Selanjutnya ada hepatopankreas yang hitam ini. Selanjutnya ada abductor muscles atau yang membantu untuk membuka cangkang. Kemudian ada foot atau kaki yang membantu si Pernaviridis ini untuk bergerak. Oh, dan satu lagi, ini Pernaviridis jantan dan ini Pernaviridis betina. Selanjutnya kita masuk ke kelas cephalopoda. Pada praktikum ini kita menggunakan spesimen dari genus Loligo dan genus Octopus. Pertama kita akan mempelajari mengenai morfologi dari genus Loligo. Di sini ada fin, ada mantel, kemudian ada mata, ada oral arms yang membantu memasukkan makanan ke dalam mulut. Selanjutnya ada tentakel yang membantu untuk menangkap mangsa. Kemudian ada sifon. Nah, sifon ini menjadi cara untuk lokomosi
menjadi cara untuk membantu si loligo lokomosi, karena mereka melakukan lokomosi menggunakan jet propulsion. Selanjutnya kita masuk ke genus Octopus. Kita akan mempelajari mengenai morfologi dari octopus. Pertama ada mantelnya, kemudian ada matanya, selanjutnya ada tentakelnya, ada sakernya. Ini yang biasanya digunakan untuk menempel. Kemudian ada sifon. Jadi sama seperti loligo tadi, sifon ini membantu untuk jet propulsion atau lokomosi dari si octopus. Kemudian ada ocellus yang bulat seperti ini. Untuk octopus dan loligo bentuk mulutnya sama seperti ini. Jadi kalau tadi di dalam loligo itu ada gigi radula, nah di dalamnya ini ada mulutnya yang seperti paruh burung itu tadi. Untuk kaki sendiri, maksud saya lengan, di dalam, kalau di loligo ada 10, sedangkan kalau di octopus sendiri ada 8. Selanjutnya kita masuk ke kelas Polyplacopora. Nah, di kelas Polyplacopora ini sendiri untuk bagian cangkangnya itu ada plat-plat cangkang, jadi tumpuk cangkangnya itu sangat bertumpuk-tumpuk seperti itu. Kita bisa lihat ada dorsal view, terus ada girdle-nya. Kemudian kita masuk ke bagian snail-nya. Di situ kalau dilihat berdasarkan ventral view-nya ada pallial groove, mantle girdle, ada anus untuk pembuangan, ada foot di situ untuk berjalan, gills untuk semacam gills insang untuk bernafas, kemudian ada mouth-nya yang kecil dan serta ada kepalanya juga seperti itu. Nah, kelas ini disebut Polyplacopora karena memiliki cangkang yang bertumpuk-tumpuk dan banyak gitu. Jadi oleh karena itu kenapa dia disebut dimasukkan kelas Polyplacopora.